Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Kristina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Pada video kali ini saya akan membahas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu paradigma dan metodologi yang berfokus pada kekuatan dengan menemukan hal positif dan kolaboratif dalam diri individu, organisasi, dan komunitas. Inquiry apresiatif bertujuan untuk mendorong perubahan positif secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan, potensi, dan pencapaian yang ada. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan tahapan bagja. Tahapan bagja itu sendiri terdiri dari B. Buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan penelusuran utama. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok yang dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkualitas, dapat berkompetisi secara global, memiliki akhlak yang baik, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan pembelajar sepanjang hayat yang berkualitas berarti menumbuhkan individu yang memiliki motivasi dan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Hal ini bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga tentang menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan orang lain. Dapat berkompetisi secara global berarti memiliki kemampuan dan daya saing untuk bersaing di pasar global, dan memiliki akhlak yang baik dan berkarakter profil pelajar Pancasila berarti memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari visi yang saya buat, maka prakarsa perubahan diri berfokus pada aspek mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkualitas, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Sungai Tebelian melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan bagja berdasarkan aspek perubahan diri yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya antara lain, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Apa tujuan dari meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Dan mengapa motivasi belajar peserta didik perlu dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya mencari tahu dari berbagai sumber untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan bertukar pikiran dengan kepala sekolah atau rekan sejawat pentingnya meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya antara lain,
Siapakah orang yang pernah memiliki pengalaman menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana dia melakukan kegiatan tersebut? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mewujudkan motivasi belajar peserta didik? Situasi apa saja yang dapat kita lihat dari dampak peningkatan motivasi belajar peserta didik? Dan keterampilan apa yang sudah dia kuasai untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari informasi dengan wawancara atau menyebarkan angket terkait motivasi belajar peserta didik, meminta peserta didik menuliskan pengalamannya terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar, dan memberikan contoh nyata dampak dari pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik sudah tercapai? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah tercapainya pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sudah tercapai? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mencapai pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat catatan deskripsi sikap anak dalam kegiatan pembelajaran, membuat catatan tentang diri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, meyakinkan peserta didik bahwa motivasi belajar itu perlu, dan melibatkan peserta didik sebagai aktor yang berperan dalam kegiatan belajar. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana tahapan yang akan direncanakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana menciptakan kolaborasi yang baik agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Kapan rencana akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Dan di mana rencana akan dilakukan penyusunan strategi kegiatan meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yaitu mengamati setiap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan daftar atau lembar pengamatan. Yang kedua, menyebarkan angket atau daftar pertanyaan untuk peserta didik terkait refleksi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, menyusun jadwal rencana kegiatan dan membuat jadwal pertemuan atau rapat dengan kepala sekolah dan guru. Dan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun rencana untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Siapa yang dapat menjadi observer saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar? Bagaimana mengukur program kemajuan peningkatan
cara menciptakan motivasi belajar ini secara berkelanjutan dan bagaimana rencana tindak lanjut untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan motivasi belajar peserta didik, meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk menjadi observer saya ketika diperlukan, menyiapkan lembar observasi agar digunakan untuk menilai peningkatan motivasi belajar, dan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama agar motivasi belajar peserta didik dapat terkontrol dan menggunakan metode dan teknik belajar yang bervariasi. Demikian pemaparan modul